Ya, kita mulai. Baik, materi untuk teori solid hari ini kita masuk ke tablet salut ya. Nanti saya share, bisa lewat grup atau nanti lewat link saya. Ini kan belum saya setting tadi. Oke, tablet salut. Nah, ini materinya nggak terlalu banyak ya. Ya, seperti apa namanya kita ketahui, kita sudah belajar tablet ya, yang minggu kemarin terkait dengan apa namanya metode pembuatan tablet, kemudian formula-formula tablet gitu ya, sudah kita bahas bersama. Oke, selain itu, selain tablet yang biasa, ini kita juga ada tablet yang sudah dimodifikasi ya, namanya tablet salut gitu. Saya rasa sudah sering apa menemui ya terkait dengan tablet salut. Ini juga pernah kita bahas sekilas ya kemarin saat materi tablet. Yang ada tablet salut kira-kira apa kemarin? Salut, yang ada salutnya Mas Mbak. Neurobion, Bu. Neurobion, betul. Terus apa lagi? Yang ada salutnya, yang pernah ditemui. Banyakan apa? Vitamin-vitamin gitu ya. Karena kalau tablet salut itu kan seperti kita ingat kegunaannya itu adalah untuk melindungi ya, melindungi tablet intinya itu baik dari apa namanya, dari bau, rasa, kemudian juga ketidakstabilan gitu ya. Jadi itu menjadi apa namanya alasan kenapa kok harus di tablet salut gitu ya. Nah, apa penyalut yang biasa digunakan tidak hanya gula gitu ya, tetapi ada banyak apa namanya bahan-bahan yang digunakan untuk tablet salut. Di antaranya ada ini ya, ada gula, kemudian ada gom gitu ya. Kemudian ada film, film tuh kayak apa kotek yang untuk melindungi sama seperti tablet salut gula gitu ya kegunaannya. Dan ini sebenarnya tablet salut ini sebenarnya bukan hal yang baru karena ini sudah ada sejak zaman dahulu kala itu sudah dikembangkan gitu ya tablet salut ini apa terkait dengan pembuatan ini gitu. Jadi bukan hal yang baru dan malah sudah sejak dahulu ada. Kemudian kemarin ada yang namanya tablet salut enterik. Tablet salut enterik yang kita pernah pelajari itu terkait dengan apa namanya melindungi ya, melindungi terutama untuk obat-obat supaya tidak hancur di dalam lambung gitu. Jadi dia main pH gitu ya, karena yang membedakan bisa hancur dan tidak hancur di dalam lambung itu karena pengaruhnya dari asam lambung. Karena asam lambung yang sangat asam sehingga obat-obatan itu akan mudah sekali dihancurkan di dalam lambung. Sehingga kalau yang tablet salut enterik tujuannya itu adalah untuk melindungi obat supaya tidak hancur di dalam lambung sehingga dibuat apa formula tertentu gitu ya. Oke, kemudian nah ini pH-nya ya, dia main pH gitu ya supaya tidak apa hancur di asam. Ya, ini tadi contohnya untuk yang obat-obat mengiritasi lambung gitu. Nah, itu dilindungi obat cacing yang memang tujuannya untuk di usus sehingga harapannya jangan sampai hancur di lambung gitu ya. Kalau hancur di lambung nanti nyampe ke ususnya udah lama. Nah, sehingga diharapkan di lambung masih utuh, di usus baru nanti bisa untuk dihancurkan dan apa namanya menuju ke sasaran gitu ya, ke cacingnya. Nah, sekarang kita masuk ke yang tablet salut gula. Tablet salut gula ini sama seperti tablet keempat biasa intinya. Kemudian disalut dan beri lapisan berturut-turut gitu ya. Yang dilapiskan apa? Itu adalah sukrosa, sukrosa gula gitu ya. Dengan atau tanpa pewarna. Ada yang pakai pewarna, ada yang tidak dengan pewarna. Kemudian gunanya tadi ya supaya tidak lembab gitu ya, menutupi bahan obat dengan rasa atau bau yang tidak enak gitu ya, dan juga otomatis ini akan ketebalannya itu akan berbeda-beda ya karena ada tambahan lapisan gulanya.
Nah, kemudian untuk tablet salut film, nah ini tadi ada salut enterik, salut gula, kemudian ada salut film di sini. Ini biasanya juga seperti gula, tetapi dia bukan dari gula ya. Dia lapisannya tipis, tidak berwarna gitu ya, tidak larut air gitu ya. Kemudian, tapi dia tidak memberikan rasa pahit juga, tapi melindungi ya. Nah, gunanya untuk apa? Sama fungsinya dengan salut gula gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk melapisi lapisan selaput ini tidak lebih dari 10% dari berat tabletnya. Oke ya. Nah, ini tujuan penyalutan tadi sudah kita bahas bersama. Menutupi rasa bau, warna gitu ya, melindungi fisik. Kemudian pelepasan tadi ya, pelepasan obat. Kemudian melindungi obat dari suasana asam lambung tadi ya, untuk yang enterik. Kemudian untuk menggabungkan atau formula gitu ya supaya tidak saling tercampur gitu juga bisa dengan penyalutan. Apa yang biasanya disalut yang biasanya rasanya pahit, yang bahannya rapuh gitu ya sehingga perlu dilindungi. Kemudian bahan yang mengiritasi lambung. Oke. Terus nah, keuntungannya ya karena tadi ada tujuannya, otomatis ada keuntungannya untuk menghindari apa tadi penguraian obat di lambung gitu ya sesuai dengan tujuannya tadi. Kemudian jadi mudah untuk ditelan karena rasanya manis gitu ya. Kalau yang rasanya pahit kan sulit untuk ditelan biasanya ya, sulit untuk menelan. Kemudian first fast effect metabolism ini terkait dengan metabolisme di hati ya. Di hati itu kan ada metabolisme gitu ya. Metabolisme ini kan menyebabkan obat menjadi non-aktif. Nah, sehingga dengan disalut tadi ya, menghindari pelepasan di dalam lambung sehingga tidak melewati hati sehingga obatnya akan menjadi lebih aktif lebih lama gitu. Terus kekurangannya apa? Kekurangan dari tablet salut. Jadi yang pasti ukuran ya, ukuran dan bobotnya itu akan lebih besar dari tablet biasa. Kemudian biaya pengemasan dan pengirimannya juga akan lebih ini lebih apa namanya lebih besar gitu ya. Terus tadi maaf, maaf. Nah, oke. Kemudian eh, mutu ekstrim ya ini mutunya juga harus lebih tinggi lagi karena membutuhkan jasa operator penyalut itu yang khusus ya pengkilapan. Oke, kita masuk ke tablet salut gula ya. Nah, kalau tablet salut gula ini jadi bayangannya Mas Mbak semua itu kalau apa namanya dalam penyalutan gula itu bukan terus tablet yang sudah ada di pasaran terus disalut itu bukan ya, tetapi kita harus biasanya industri itu harus menentukan membuat tablet inti yang digunakan untuk salut gitu. Jadi kalau memang kita mau menyalut suatu obat, maka kita harus membuat tablet intinya itu. Tablet intinya bukan tablet misalnya sudah nyetak paracetamol nih, tapi terus mau disalut ya berarti tablet paracetamol yang udah jadi langsung disalut itu nggak bisa. Jadi industri itu kita harus membuat tablet yang khusus untuk disalut itu berbeda, berbeda dengan tablet yang sudah ada di pasaran gitu ya. Nah, tablet inti ini yang pasti permukaannya itu harus halus gitu ya. Jadi kalau yang ada di pasaran kan biasanya ada logonya, kemudian ada legoannya gitu ya. Nah, itu nggak bisa digunakan untuk tahap salut gula yang berikutnya. Jadi harus halus. Kemudian harus cembung gitu ya. Karena kalau kita mau melapisi sesuatu kok yang datar itu akan sulit untuk kita lapisi. Tapi kalau cembung, melengkung itu akan lebih mudah. Ya dia keras gitu karena pada saat proses penyalutan tuh harus diputar gitu ya, dirotasi kalau putar. Kalau dia terlalu rapuh maka akan mudah hancur. Ya, kerapuhan serendah mungkin gitu ya dan bebas debu. Nah, bentuknya seperti ini ya, dia cembung kayak kue dorayaki gitu ya. Nah, jadi cembung tapi ujungnya tuh masih seperti ini.
Nah, jadi kalau suatu industri itu memutuskan untuk menyalut gula, maka harus membuat tablet intinya itu berbeda dengan tablet Kempa yang langsung mau dikemas, yang dipasarkan tanpa disalut itu tidak bisa. Jadi harus membuat tablet inti yang benar-benar khusus untuk tablet salut gula. Nah, kemudian dilanjutkan dengan proses penyalutan. Ya, jadi disalut tahap demi tahap. Yang digunakan apa? Yang pertama panci penyalut, ya. Panci penyalut itu khusus, tidak boleh sembarangan gitu ya. Nah, panci penyalutnya ini harus berlubang apa yang untuk apa? Kenapa harus berlubang? Karena nanti kita harus menyemburkan udara gitu ya, udara panas dan juga untuk memasukkan bahan penyalutnya gitu ya. Kemudian bahan penyalut cair dan juga suspensi udara ini sangat dibutuhkan. Nah, pancinya seperti ini ya. Jadi pancinya itu harus melengkung, tidak boleh bersudut karena kita mau memutar. Bisa dibayangkan kalau pancinya bersudut atau ada apa namanya lengkungan gitu ya, yang sudut melengkung. Nah, itu akan sangat menyulitkan apabila saat memutar tablet. Karena yang mau ditambahkan itu adalah larutan gula dan lengket ya. Jadi kalau sampai pancinya itu ada yang nggak halus pinggirannya dan juga ada yang sudutnya, maka tablet itu akan gumpal di situ. Sehingga benar-benar harus seperti ini ya. Harus benar-benar lengkung gitu ya. Nah, ini yang harus tolak ukur yang harus diperhatikan adalah yang pertama kapasitas udara. Nanti kapasitas udara itu berhubungan dengan jumlah air gitu ya, pelarut gitu ya. Sehingga nanti bisa menguap. Karena kan kalau ditambah, bayangannya gini, kalau kita punya tablet, kita tambah suspensi gula, larutan gula, diputer gitu ya. Itu kan harus cepat kering sebelum ditambah dengan larutan berikutnya. Jadi nambahkannya tuh lapis demi lapis gitu ya. Jadi nanti dilapisi kering, dituang lagi dilapisi, kering lagi dilapisi lagi, kering lagi dilapisi. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai terlambat kalau muternya terlalu lambat, maka dia akan sulit untuk mengering. Jadi saat nanti dilapisi masih basah sehingga antar tablet itu masih lengket gitu ya. Jadi tablet itu kan harus terlapisi semuanya utuh gitu ya. Nah, itu yang menjadi sulit harus diperhatikan supaya seluruh tablet itu bisa terlapisi dengan sempurna. Jangan sampai tadi kita punya core tablet gitu ya, yang terlapisi baru separuh, yang separuhnya belum. Nah, itu kan nanti jadi tabletnya tidak bagus gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan. Jumlah pelarut yang ditambahkan, kemudian aliran udara gitu ya, aliran udara diperhatikan, temperatur gitu. Kemudian komposisi penyalut. Nah, penyalut yang terlalu kental nanti juga menyebabkan lengket. Tapi kalau pelarutnya terlalu encer itu bleber gitu, nah itu nanti juga penyalutannya tidak akan maksimal. Jadi harus diperhatikan. Luas permukaan tablet dan juga efisiensi peralatan juga harus diperhatikan. Dan posisi pancinya itu tuh selalu dibuat miring ya, 45 derajat. Jadi dibuat miring, tidak dibuat kayak kalau kita masak panci gini enggak, tapi miring supaya dia saat berputar itu mudah untuk apa bergerak tabletnya. Nah, ini yang harus diperhatikan pada saat tahap pembuatan tablet Salo. Jadi urutannya ini sudah urut gitu ya, jangan dibolak-balik. Oke, nah ini tahap pembuatan tablet salut yang pertama itu ada tahap yang namanya sealing. Oke, tutup aja nanti tidak putus-putus. Oke, ada tahap yang namanya sealing. Seal itu apa namanya disegel gitu ya. Jadi tadi dari core tablet ini yang kita punya, ini kan core inti tablet kita ya, inti tablet. Ya seperti tablet biasa itu cuma bentuknya cekung apa cembung gitu ya. Kemudian nanti kan ini mau ditambah dengan larutan-larutan ya. Nah, kalau tablet ini langsung kita tambah dengan apa namanya larutan yang bersifat ada pelarutnya, di tablet ini kan juga ada bahan penghancurnya. Seperti kita ketahui kemarin bahan penghancur itu kalau ketemu dengan cairan apapun, maka bahan penghancur itu akan mengembang kemudian pecah gitu ya. Sehingga ini harus dilapisi dulu, disegel. Nah, namanya dengan proses sealing. Jadi nanti yang tahap yang pertama itu nanti disegel dulu gitu ya. Seal, disegel. Segel itu kayak dilaminating gitu ya. Diseal. Tujuannya apa? Supaya nanti saat ditambah dengan air atau pelarut, ya, air atau pelarutnya, ini sudah tidak terpengaruh si intinya ini gitu ya. Kalau tambah air supaya bahan penghancurnya tidak berfungsi karena tidak bertemu dengan air gitu. Nah, baru setelah itu di subcoating. Subcoating itu baru ditambah dengan larutan
gula. Nah, kita tambah dengan larutan gula tipis gitu. Nah, ini nanti bentuknya sudah mulai agak lengkung ya, yang sudutnya tadi bersudut ini sudah mulai halus lengkung. Nah, kemudian proses berikutnya adalah grossing. Gross itu kan besar gitu ya, kayak belanja dalam jumlah besar gitu. Nah, itu gross. Nah, ini semakin dilapisi terus gitu ya, dilapisi terus sampai dia berbentuk lebih tebal. Kemudian juga ada smoothing, dihaluskan gitu ya. Karena kalau ditambah larutan gula itu kan nggak nggak rata ya, agak berunjul-berunjul gitu ya. Nah, itu dihaluskan. Kemudian setelah itu baru kalau mau diwarnai dibuat ditambah color. Kemudian yang terakhir di polishing atau di finishing gitu ya, mengkilap gitu. Baru nanti jika memang harus di printing, di printing. Itu ya. Oke. Nah, ini tadi ya sealing sudah saya jelaskan, disegel, disealing gitu ya. Tujuannya tadi sudah saya sampaikan. Sudah eh, menutupi tablet inti dari pengaruh air gitu ya tadi. Kemudian supaya stabilitas bahan aktif akan terjaga tidak pecah gitu. Nah, biasanya digunakan adalah silak gitu ya atau selulose asetat gitu ya. Oke, ini segel. Kalau sampai inti tidak dilindungi dengan baik, maka stabilitas produk jadinya nanti dapat rusak gitu ya sifat fisiknya. Ya, ini macam-macam bahan yang digunakan untuk proses sealing atau penyegelan. Nah, setelah segel, di penyalut dasar atau subcoating. Kemudian untuk menutup bagian tepi tablet. Nah, tadi kan tabletnya tadi ujungnya masih bersudut seperti ini. Nah, kita tutup ya yang tadi apa core intinya itu kan tadi nyudut gini ya. Nah, ini ditutup ditambah gula terus-menerus lama-lama akan menutup itu bagian tepinya sehingga tablet sudah tidak bersudut gitu ya. Dan ini akan meningkatkan ikatan antara silkot segel tadi dengan sugar coat dengan larutan gula yang akan ditambahkan. Nah, ini bisa larutan subcoating, bisa gelatin, PGA, sirup gula, dan juga serbuk subcoatingnya juga bisa serbuknya. Tapi kalau serbuk itu agak susah untuk ditambahkan, nempelnya agak kurang gitu ya, sehingga lebih disukai dalam bentuk suspensi. Oke ya, jadi ini juga penting salut dasar atau subcoating ini. Kalau dia gagal, maka nanti penambahan grossing yang terus-menerus itu juga akan mengalami kesulitan gitu ya. Oke, nah ini pancinya seperti ini ya. Dia biasanya terbuat dari tembaga gitu ya. Dan sebelum digunakan, biasanya bagian dalam panci penyalut ini dilapisi tipis dengan suspensi yang akan kita gunakan. Supaya nanti saat ditambah itu tidak lengket. Jadi kita lapisi dulu. Supaya dia saat ditambah larutan nanti nggak lengket. Karena sudah terlapisi dengan suspensi yang sama dengan yang akan ditambahkan. Gitu ya. Oke. Kemudian volume suspensi subcoating ini ditambahkannya bertahap. Jadi kita tidak boleh menambahkan larutan gula itu langsung biuk semuanya gitu nggak boleh ya. Jadi sedikit demi sedikit. Tahap pertama itu biasanya karena tablet intinya masih kering gitu ya, maka lebih sedikit ditambahkan gitu ya. Kalau sudah lembab nanti baru ditambah lebih banyak lagi. Kalau penambahan terlalu banyak ini ya, maka menyebabkan tablet lengket satu sama lain gitu ya. Tapi kalau nambahnya terlalu sedikit menimbulkan parit di sisi tablet. Jadi kalau tabletnya seperti ini tuh ada bagian yang tidak tersalut gitu ya. Nah, sehingga kalau jadi kan ini jadi muter gini. Jadi kayak ada legoannya gitu ya di tengah-tengah tablet. Jadi kalau terlalu banyak nempel, kalau terlalu sedikit nanti jadi nggak rata gitu ya. Nah, tahap berikutnya tadi setelah sealing, kemudian ada subcoating gitu ya. Nah, tahap berikutnya adalah grossing dan smoothing. Grossing itu membuat menjadi lebih besar gitu ya. Smoothing dihaluskan. Nah, kita harus membuat permukaan yang disalut itu harus licin dan bebas dari ketidakberaturan. Ketidakberaturan tuh seperti ini ya, gambar di sini ini kan dia masih kayak ada geronjal-geronjalnya gitu ya, belum rata. Sehingga ini harus dihaluskan dengan tahap. Di tahap ini tugasnya itu membuat bentuk menjadi lebih besar dan juga menghaluskan. Ini seperti di sini kan masih kecil-kecil ya. Kemudian dirubah ke yang bentuknya lebih besar. Itu ya tujuannya. Nah, apa yang tambahkan bisa sukrosa,
bisa titanium dioksida, gitu ya, itu juga bisa ditambahkan. Kemudian tahap pembuatan tablet salut berikutnya yaitu coloring atau pemberian warna. Jadi tablet salut gula yang ada di pasaran itu enggak ada yang enggak diwarnai ya, karena apa namanya, kalau air gula itu kan warnanya keruh ya, kurang bagus gitu ya, agak kuning-kuning jelek gitu ya warnanya, keruh. Nah, sehingga biasanya diwarnai. Tablet salut yang warnanya putih itu bukan tidak diwarnai, tetapi itu justru diwarnai warna putih karena awalnya itu warnanya biasanya warna kuning, kuning kecoklatan gitu ya, yang kurang bagus gitu. Sehingga apa namanya perlu pewarnaan. Nah, pewarnaannya ini ada yang warnanya jadi orange gitu ya. Nah, ini sesuai dengan industrinya masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah polishing atau pemolesan, ya. Nah, ini dipoles, di apa? Dipoles itu dilicinkan gitu ya. Ya, kalau kayak meja itu dihaluskan, menjadi mengkilat gitu ya. Karena biasanya warnanya itu masih pudar seperti ini, sehingga ini dibuat menjadi lebih mengkilap. Jadi biasanya tablet salut gula itu kan bagus ya, dia mengkilap warnanya bagus itu. Nah, ini namanya tahap polishing. Yang tahap terakhir adalah printing atau pembuatan cap. Saya mau tanya, apakah pernah menemukan tablet salut yang ini, yang apa namanya, di print? Ada nggak yang pernah menemukan tablet salut tetapi dia ada logo atau labelnya? Ada yang pernah nemu belum? Neurobion itu ada logonya nggak tabletnya? Nggak ada, Ibu. Nggak ada ya, ya. Memang ini satu yang agak apa ya, eh, sulit ya, sulit untuk apa namanya mencetak, ngeprint atau label di tablet salut karena penuh dengan kedilemaan ya, dilemanya apa kegalauan gitu ya. Jadi tahapannya tadi kan masih inget ya, tadi sebelumnya itu kan sebelum print ini kan di apa namanya dipolis ya, dipolis atau dilicinkan ya. Nah, setelah dilicinkan dicap ini misalnya. Itu kira-kira mudah nggak? Yang sudah dipoles, yang sudah dilicinkan, kemudian ditembak tinta cap, kira-kira mudah nggak? Seperti kalau meja licin itu kalian coret-coret itu kan akan sulit ya. Dia akan mudah untuk pudar. Sehingga kalau sudah dipoles, kemudian baru dicap, ini sulit sekali gitu ya. Dia mudah rusak gitu ya. Tetapi, lah gimana Bu kalau kita nyetak capnya itu sebelum dipoles gitu ya? Belum dipoles tadi tahapannya apa? Warna ya, di color ya, coloring. Coloring kemudian dipoles. Nah, pada tahap antara coloring dan juga dipoles, misalnya ini, oh ini kita cap dulu supaya apa namanya sebelum karena kalau di coloring kan dia masih kasar gitu ya, belum licin. Dicap dulu kan capnya itu nempel. Tetapi ingat pada tahap proses tablet salut itu ada proses pemutaran tadi ya. Nah, kalau ini sudah dicap kemudian diputar ditambah larutan, itu nanti capnya juga akan hilang karena ini ada yang diputar di sini ya, diputar di alat tadi kan diputar. Nah, itu menjadi capnya hilang lagi saat dipoles ya, udah hilang capnya, enggak. Kadang ada yang hilang, kadang ada yang apa namanya jadi pudar, hilang sedikit. Nah, sehingga nggak sempurna capnya. Sehingga itu kan akan mempengaruhi tampilan fisik ya. Jadi pengecapan atau printing pada tablet salut ini tidak mudah gitu ya. Jadi ini jarang sekali. Kalaupun ada biasanya beberapa tablet itu lebih banyak yang di reject daripada yang rilis biasanya. Itu ya. Nah ini dapat distempel atau dicap sebelum atau sesudah pemolesan. Ya. Kalau penstempelan sebelum pemolesan di sini ya, di tahap coloring ini, maka tinta akan melekatnya itu lebih kuat. Tetapi dapat hilang karena gesekan atau sentuhan pelarut selama proses pemolesan. Nah, di sini saat diputar ini dia akan hilang. Tapi kalau ditambahkan apa setelahnya gitu, nah itu juga akan mudah tidak mudah menempel gitu ya.
Kalau setelah pemolesan gitu ya, menghindari masalah penggosokan tadi ya, yang pudar, tapi tinta tidak selalu melekat dengan baik gitu ya. Pada tablet yang sudah dilapisi malam itu untuk apa namanya melapisi supaya licin gitu. Jadi itu menjadi salah satu permasalahan pada tablet salut gitu ya untuk penerapan label atau pengecapan. Terus, nah ini bahan-bahan dasar untuk penyalutan gula ya, untuk bahan pengisi bisa tambah kalsium karbonat, talk, hampir sama lah. Pewarna gitu ya, salut selaput, anti adhesi supaya tidak lengket ya, pakai talk. Surfaktannya ini bisa pembasah, biasanya kan ini dalam bentuk suspensi ya, jadi butuh surfaktan antara gula dengan air. Kemudian ini beberapa permasalahan yang ada yang mungkin muncul pada saat penyalutan. Yang pertama roughness atau kasar ya. Nah ini permukaannya kasar, jadi saat dipoles itu tetap dia kasar. Kemudian sticking atau melekat. Nah yang namanya melekat itu berarti pasti eh, kecepatan penyemprotan terlalu tinggi, terlalu banyak. Kemudian muternya panci itu terlalu rendah, jadi terlalu pelan-pelan sehingga ada bagian yang saat tertuang itu lebih lama sehingga lengket gitu ya. Sehingga dia akan nempel antar tablet. Kemudian cracking atau retak ini juga bisa dengan berbagai permasalahan yang ada. Ada banyak, jadi bisa dibayangkan, oh nek lengket berarti terlalu apa pancinya terlalu apa namanya muternya terlalu pelan gitu ya, penambahannya terlalu pekat terlalu banyak. Nah kok bisa sampai cracking gitu ya, ini biasanya kalau cracking itu berasal dari di bagian bawahnya itu ada, bisa karena misalnya ada apa konsentrasinya kurang bagus, ada udara di dalamnya gitu ya sehingga bisa retak. Ada macam-macam. Twinning ini juga tadi nempel tapi dua-dua gitu ya. Kesalahannya kenapa kok bisa sampai terlalu bisa lengket twinning ini ya tadi nyemprotnya misalnya terlalu banyak gitu ya. Kemudian putarnya panci terlalu pelan gitu ya. Ngeringkannya tidak rata masih ada bagian yang basah. Jadi ini satu hal yang agak ya gampang-gampang susah saat membuat apa namanya salut gitu ya. Edge shipping ini ya kayak parit ini ya. Nah, ini kan ada bagian yang tidak tersalut ini di sini gitu ya. Kalau ini biasanya kecepatan pancu itu terlalu cepat gitu ya, sehingga ada bagian itu yang belum sempat terlapisi gitu ya. Kecepatan penyemprotannya juga terlalu rendah, jadi ada bagian yang belum terkena gitu ya. Core erosion, nah ini ada erosi atau longsor gitu ya. Erosi kan jadi dia ada apa namanya inti tablet intinya rapuh gitu ya. Jadi kalau ada core tablet tadi ya, tablet inti. Kalau tablet intinya rapuh gitu ya. Nah, ini lapisan-lapisan yang ada atasnya kan jadi ikut apa namanya rusak gitu ya. Nah, ini biasanya permasalahannya ada di tablet intinya. Warna yang bervariasi ini juga ya pasti karena dia tidak rata saat penyalutannya. Peeling tadi ya ada apa namanya pengelupasan. Orange peel ini warnanya tidak rata, belentong-belentong kayak jeruk gitu ya. Kemudian ada logo infilling. Nah, inilah logo-logo seperti ini yang bermasalah ya. Biasanya dia hilang logonya gitu ya. Sehingga malah merusak ini ya. Ini logo-logonya tidak tercetak dengan baik. Oke, untuk materi tablet salut sudah selesai ya. Ini saya agak percepat. Karena Bu Titik mau nambah sedikit terkait sama praktek yang kemarin ya. Mungkin sampai sini ada mau ditanyakan dulu, silakan. Silakan kalau ada yang mau tanya. Belum ada? Oke, bentar. Iya, ini saya stop share. Nanti kalau ada oh, terus untuk tablet salut ini nanti saya ada untuk pertemuan berikutnya ada ini ya tugas ya. Jadi saya akan apa namanya berikan teori, kemudian Mas Mbak mengevaluasi apa yang sudah dipelajari itu dalam menjawab pertanyaan gitu supaya apa buat dipaksa belajar karena kalau tidak dipaksa
mengerjakan soal tuh terus nggak baca materi biasanya ya. Nanti bacanya saat mau ujian aja. Nah, ini ada penugasan tablet salut. Biasanya kalau apa dengan kelas pagi itu saya 2 kali pertemuan langsung gitu ya. Jadi saya menjelaskan kemudian tak penugasan tablet ini langsung penugasan ini langsung dikerjakan di kelas juga lalu kita bahas. Nah, ini soal penugasan macam-macam tablet salut tadi sudah. Kemudian urutan tahap pembuatan tablet salut gitu ya. Tadi juga sudah nanti bisa dijelaskan. Kemudian tidak hanya menyebutkan tapi dijelaskan juga gitu ya problematika dan gambarnya. Jadi nanti boleh cari gambar yang lain atau mungkin problematika yang lain terkait dengan tablet salut boleh. Kemudian mencari formula tablet salut dari jurnal atau paper ya. Nah, kemudian dilihat fungsi bahan-bahannya itu untuk apa. Gitu, sambil kita belajar formulasi. Nah, ini tugasnya silakan nanti dikerjakan. Kemudian kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, nanti akan saya share juga ya tugasnya ini. Oke, saya nambah sedikit terkait dengan tugas praktek yang minggu kemarin yang sudah mengerjakan belum ya? Bu Titi tanya di grup belum ada yang jawab soalnya. Nah, ini ya terkait dengan sifat alir. Kemarin mau menjelaskan di grup itu susah menjelaskan. Nah, sifat alir kemarin kan sudah belajar ya terkait dengan sifat alir. Sifat alir kemarin itu kan ada dua apa namanya? Dua perhitungan ya. Yang kecepatan alir nih ya. Kecepatan alir itu rumusnya apa masih ingat kecepatan alir itu kan adalah gram per waktu ya. Ya, ini Per waktu. ya berat gram, beratnya gram per waktu. Tinggal dibagi saja. Nah, syarat untuk memenuhi itu kan kecepatannya. Ingat ya, bedakan kecepatan dengan waktunya. Kecepatannya itu 10 gram per detik ya, per detik atau second. Nah, kalau dilihat dari waktunya yang memenuhi syarat itu adalah waktunya yang kurang dari 10 detik. Tapi biasanya kita pakai kecepatan, apa? Kecepatan ya yang biasanya lebih mudah. Kalau waktu itu kadang kita terus patokannya kalau teman-teman pakai patokan waktu, nggak usah ngitung kecepatan tuh udah tahu gitu ya. Yang waktunya kurang dari 10 detik lah, ini waktunya kurang dari 10 detik ini. Ini pasti memenuhi syarat, karena nanti kalau 100 dibagi kurang dari 10 kan mesti lebih dari 10 jawabannya. Tetapi biasanya karena kita disuruh menghitung kecepatan alir, maka hitunglah kecepatan alir. Kecepatan alir yang memenuhi persyaratan adalah lebih besar dari 10 gram per detik. Nah, nanti silahkan ini dihitung kecepatan alirnya masing-masing gitu ya. Nah, dari waktunya kita udah tahu mana yang memenuhi, mana yang tidak. Ya, ini juga kemudian di rata-rata plus minus SD. Jadi kita melihat penyimpangannya. Kemudian dilihat statusnya. Oh, ini tidak lolos. Oh, ini lolos. Lolos gitu ya. Kemudian kita lihat hubungannya. Karena di sini perbedaan granul ya. Ada granul ukuran 50/70, di sini 30/40, di sini 18/25. Kira-kira yang granul ukurannya besar yang mana? Yang 50/70 apa 18/25? Masih ingat nggak artinya ukuran mesh ini? Kan ini ukuran mesh ya. Mesh apa ayakan itu. Kalau 50 itu artinya apa? 50 mesh. Artinya apa? Ada Dalam masih ingat? satu ada 70 Satu apa? satu 1 inci. G ada 1 inci ada 50 lubang gitu ya. ya 1 inci 50 lubang. Nah, berarti kalau yang 18 berarti 1 inci ada 18 18 lubang. Berarti ukurannya lebih besar mana ayakannya? Apa partikelnya granul ini? 1825. Yang 18/25. Nah, artinya apa kok ada 50/70? Artinya si granul ini dia lolos dari ayakan 50 gitu ya. Tetapi dia tidak lolos ayakan 70. 50 itu kan ukurannya lebih besar dibandingkan 70. Wong dalam 1 inci ada 50 lubang ya. Ini kan 1 inci ada 70 lubang kan berarti lubangnya menjadi apa lebih kecil gitu ya. Nah, granulnya yang 50/70 itu ada di antaranya ini dia lolos
ukuran 50 tetapi tidak lolos ukuran 70 gitu ya. Artinya itu yang 30/40 berarti granul ini lolos ukuran ayakan 30 tetapi tidak lolos ukuran 40. Jadi di sini kan masih ada granul. Di sini ada granul. Nah, yang dipakai yang di tengah-tengahnya. Gitu ya maksudnya. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat nanti semakin besar granul, kecepatan alirnya itu menjadi lebih tinggi atau apa namanya lebih rendah gitu. Kan ini berarti semakin ini kan berarti granulnya semakin ini kecil gitu ya. Yang ini lebih besar. Nah, kira-kira ada pengaruh nggak ini kan kita kan evaluasinya kan prakteknya itu kan evaluasi mengetahui apa pengaruh ukuran granul dengan sifat alir. Nah, di sini kita bisa lihat semakin sifat alir besar, apakah pasti sifat alirnya baik? Nah, kalau di sini kan hasilnya sepertinya iya gitu karena semakin besar waktu yang dibutuhkan semakin sedikit berarti dia semakin kenceng untuk mengalirnya gitu ya. Nah, itu pembahasannya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bu, untuk yang rata kecepatan itu tuh cuman Hmm? sampai dari 3 waktu itu Tiga aja kan? dibagi 3 atau Heeh. sampai ke yang rumus SD tuh Bu yang Oh, sampai itu. iya rata-ratanya itu 3 aja karena ini kan per ukuran ya. Kemudian plus minus SD itu kita untuk melihat simpangannya antara Simpangannya 12, itu Bu. heeh. Pakai rumus Simpangannya akar itu Bu. pakai kalkulator aja, nggak usah pakai rumus. Di kalkulator ada. Pernah pakai kalkulator regresi? Pernah belum? Enggak cari di YouTube coba ya. Itu ada. Jadi Kalkulator masukkan saintifik data. itu Bu. Masukkan datanya Oh, pakai pakai HP aja bisa. HP apa download aplikasi kalkulator saintifik juga bisa. Nah, itu nanti tinggal masukkan data bisa langsung ngitung rata-rata, ngitung SD, ngitung CV itu ada semua. oh iya Nanti Bu. coba Kemarin tuh cari tuh. saya mau jawab di grup, bingung udah ngerjainnya cuman sampai rata kecepatan ini SD-nya Oh, dikerjain enggak ya gitu soalnya Bu. SD-nya biasanya ditanyakan plus minus SD gitu. Pakai itu aja, kalkulator itu nggak usah ngitung akar-akar nanti malah lama gitu ya. Itu udah kita masukkan angka tuh nanti dia udah langsung keluar. Besok nek pas ini pas offline coba nek pas offline kita kita bahas bersama ya cara pakai apa kalkulatornya itu nek ada yang belum bisa. Iya Bu, nanti dibahas yang. Oke. Terima kasih Bu. Oh, oh. Ya sama-sama. Nah, enggak nanti tak carikan linknya dulu. Kayaknya pernah ada apa namanya mencari link untuk ini apa namanya untuk ngitung SD CV gitu ada. Iya, Bu. Udah ada, Bu, dulu. Ya dibuka lagi ya, dibuka lagi. Oke, kita lanjut yang bawahnya ini. Yang bawahnya kan yang sudut ya. Nah, kemarin akhirnya udah bisa ya ngitung sudut ya. Nah, ini sama, nanti silahkan dituliskan sudut diamnya. Jadi ini tinggi, ingat rumus tangannya itu. Nah, yang namanya tangan theta atau sudut itu kan kalau yang jadi kan nanti kan sudutnya kan seperti ini ya. Granulnya itu akan menggunung begitu dibuka itu dia akan menggunung seperti ini. Nah, ini kan ada tingginya. Tingginya ini adalah H. Kemudian di sini ini diameter tuh sampai sini ya. Nah, kalau cuma ini tok kan R jari-jari. Nah, ini sudutnya yang kita cari nih. Sudutnya di sini nih. Oke. Nah, ini sudut yang kita cari itu di sini. Nah, masih ingat rumus sin cos tangan nggak? Sin itu depan samping, cos itu apa namanya? eh, sin demi ya depan miring, cos itu samping miring, naik tangan desa depan samping itu kan demi sami desa dulu inget inget apa cara ngapalinnya semoga masih inget zaman SMA itu ya. Nah kalau tangan itu kan sami apa demi apa apa depan Depan samping ya samping desa. Oh desa depan samping berarti depan samping depannya itu kan H, sampingnya itu apa R. Nah, nanti dilihat misalnya 1,8 berarti 1,8 itu kan tingginya, berarti ini 1,8. R-nya berapa gitu ya? R-nya berapa ya ini kemarin? 2. 2 ya. Hmm. Dibagi 2. Nah, ini silakan nanti ketemunya berapa kan 0, gitu ya. Nah, ini baru tangannya.
Nah, tangan teta. Nah, dicari sudutnya. Nah, nanti di kalkulator itu di shift tangan, baru angka hasilnya ini dimasukkan gitu ya. Nah, itu nanti ketemu sudut. Nah, sama. Begitu setelah muncul sudut-sudutnya, baru di rata-rata plus minus SD-nya. Terus kemarin rumusnya kan apa? Kayak 40 ya kalau nggak salah ya. Itu nanti coba dilihat. Nah, di sini juga bisa di 40 derajat. Nah, nanti bisa dilihat semakin besar ukuran granulnya, kira-kira sudut diamnya itu semakin bagus apa semakin tidak gitu. Lolos uji atau tidak lolos uji nanti silahkan bisa dicermati, bisa diamati ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Belum, Udah Bu, bisa ya? sementara. Iya, insya Allah. Oke, udah Hampir bisa sama ya. kan. Oke. Oh, betul. Nah, terus kayaknya di bawahnya ada melengkapi tabel perhitungan, grafik hubungan ukuran granul dengan kecepatan alir. Nah, di sini nanti silahkan membuat grafik ya. Grafik seperti itu. Nanti di sini bisa ukuran, di sini sifat alir mau kebalik juga sama aja, wes bebas. Ukurannya kan tadi yang semakin yang kecil tadi kan yang 50, yang sini kan yang besar ya, yang 18 per berapa tadi. Nah, sifat alirnya bagaimana? Oh, di sini tadi rendah, terus naik, naik. Nah, oh, berarti sifat alirnya semakin besar granul, dia akan semakin naik gitu. Nah, itu nanti bisa dibuat grafik gitu ya. Nah, yang lainnya kan ini sudah bisa. Gitu ya, nanti untuk ini, yang tugas di sini mengerjakannya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sementara belum itu. Belum. Nah, untuk praktek minggu ini nanti saya koordinasikan sama Bu Ismi dulu ya. Materinya, materi yang mau mengajar nanti Bu Ismi atau saya. Gitu. Jadwalnya hari apa sih kalau praktek hari ini juga ya? Apa besok? Hari Masih? Sabtu ya kayaknya, Bu. Oh, masih Sabtu tak pikir hari ini. Ya wes masih ada waktu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya cukupkan ya. Nanti materi salut sama tugasnya saya share Kamis, ke Bu, grup maaf, dulu. Bu. Apa Untuk Kamis ya? Udah nanti prakteknya itu Kamis. masih besok ya. Nanti tak tanya Bu Ismi kira-kira mau mau siapa yang isi dan materinya apa. Yang ini nanti saya kirim di grup dulu ya. Saya belum setting adlink soalnya. Nanti saya share filenya. Oke, kalau gitu saya cukupkan ya. Terima kasih. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima Oke, kasih, Bu. sami-sami.